Jadi reshuffle apakah agak sih? Satu hal yang pasti, kalender Jawa sudah ada di meja saya. Kalau hari ini 1 Februari Rabu Pon, Rabu Pon berikutnya akan ada 8 Maret. Kenapa Pon jadi penting? Rabu Pon tepatnya, karena konon katanya reshuffle selalu ada di Rabu Pon. Kita ngobrol bukan cuma soal Rabu Ponnya, itu sih satu atau dua gimmick aja. Saya bersama GM News SCTV, Olivia Rosalia, bos aku. Hai Mbak Olive. Hai, Coba perlu tadi bener kan? perlu banget ya disebut bos gitu ya. Ini Ada emang gue sih. eh, Makanya gue pakai jas depan lu. oke. Dan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Toto sehat? Halo, sehat Riko, Cici Olive. Ini macam tiga Cina ngobrolin politik ya. Tiga Cina dan pura-pura Cina, tepat. Dan Dan lo Sunda kan? saya harus manggil Cici karena memang senior saya ketika S1. Wis. Oh. Angkatannya yang melonco angkatan saya. Widih. Perlu juga disebut, aduh. Berasa tua gue di sini. Oke, jadi hari ini jadi reshuffle nggak sih? Ada insight nggak mau Olive? Atau Mas Toto, lu kan banyak tahu tuh biasanya. Sebelum bahas itu ya. Kenapa sih politik Indonesia harus ada Rabu Pon? Kenapa harus agak klinik-klinik gitu? Ya, presidennya orang Jawa kali. Nggak tahu Sebenarnya dong. nggak harus klinik, nggak selalu bisa diartikan klinik sih. Di satu sisi, ya Jokowi orang Jawa dan pasti melihat tanggalan Jawa juga. Tapi kan bagus juga ya buat kita kalau kemudian bisa terbaca tiap kejadian penting atau reshuffle. Kalau nggak Rabu Pon, Rabu Pahing, dibanding kalau kita ngelihatnya dalam alam gelap bisa semaunya presiden kapanpun. Sekarang kan akhirnya tiap media, masyarakat, tiap Rabu Pon deg-degan tuh kan kalau ada isu atau Rabu Pahing. So, saya nggak tahu ya Pak Jokowi belakangnya apa gitu hitung-hitungannya dan gimana kepercayaan beliau. Tapi jadi menarik buat masyarakat, jadi kayak semacam tahu jadwal kira-kira peristiwa penting itu akan terjadi kapan. Seperti hari ini media kan kayaknya kecelek lagi nih karena Rabu Pon dan kemudian Mas Toto kayaknya ini tes sinyalnya agak-agak nih kayaknya. tes Ngomongin Rabu Pon langsung sinyal agak hilang-hilang. tes Oke, aman kayaknya. amankah Aman. Lanjut. tadi kenapa ya agak getar-getar habis ngomong Rabu Klinik Pon? soalnya. Oh ya, klinik. Tadi yang ngomong klinik siapa tuh? Si Olive tuh kayaknya. Iya. Tapi itu sih, dan nggak tahu ya apa akan terjadi atau enggak, karena Rabu kan masih ada sisa beberapa jam lagi. Tapi presiden sebelumnya gitu masih, maksud gue dalam sejarah Indonesia, reshuffle itu kan nggak cuma Pak Jokowi aja yang melakukan. Kalau terkait reshuffle kayaknya lebih terpola Jokowi. Orang makanya bisa menyebut Rabu Pon atau Rabu Pahing itu kan cuma pada zaman Jokowi. Tapi kalau isu tentang kepercayaan, tradisi, budaya dikaitkan dengan hari baik, saya pikir hampir setiap presiden adalah isu-isu seperti itu, dan lebih bagus kalau kemudian jadi terbuka. Oh, hari kesukaannya Jokowi hari Rabu. Oh, Rabunya Rabu Pon. Jadi yang tadi kita akhirnya jadi menduga-duga dan akhirnya berdiskusi nih. Kalau nggak tahu Rabu Pon kan Riko nggak akan ini juga, nggak akan bikin acara hari ini, nggak kirim orang buat di istana juga gitu kan. Walaupun kayaknya kecelek tadi ya kayaknya hari ini. Karena Pak Jokowi tadi kayaknya udah take off kalau saya nggak salah, mau kembali ada kunjungan kerja. Nah itu menarik tuh. Kenapa sih kecelek melulu? Kenapa sih reshuffle nggak jadi ya kan? Gini loh. Menariknya kayak apa itu? Ini gue harus agak dengar ya. Kalau mau membaca isu yang reshuffle sekarang, kenapa gue lumayan pengen menjelaskan, karena pertama kalinya ramai kembali itu 23 Desember kalau kita bicara sebulan terakhir. 23 Desember kebetulan gue dapetin rekaman video pertama kali teman-teman wartawan doorstop Pak Jokowi itu sehari setelah Carta Politika rilis survei nasional yang salah satunya bertanya mengenai apakah Bapak Ibu Saudara setuju apabila dilakukan reshuffle kembali, dan memang 61,8% menyatakan setuju. After that, sehari sesudahnya ada doorstop ke Pak Jokowi dari teman wartawan. Pertama nanya tentang bola, kalau nggak salah itu lawan Kamboja, kalau nggak salah Indonesia. Lalu kemudian ditanyakan, Pak kemarin ada survei Carta Politika yang mengatakan 61,8% setuju untuk reshuffle. Apakah benar akan ada reshuffle, Pak? Nah, di situ Jokowi menjawab, mungkin. Setelah itu berkembang ramai terus. Jadi
kalau gua ngelihat pribadi awalnya bukan Jokowi yang melempar isu itu, karena bukan dalam sebuah pidato yang Jokowi baca dalam teksnya. Kalau itu yang terjadi, artinya memang Jokowi yang menjadi stimulus pertama. Tapi kalau gue lihat ketidaksengajaan rilis survei ditanyakan oleh wartawan doorstop juga loh, bukan sesuatu yang memang Jokowi lagi pidato lalu kemudian ditimpali. Nah, tapi kenapa kemudian jadi menarik kan sebenarnya bukan tentang ada isu menteri kerjanya jelek atau menteri yang dianggap memang banyak kritik, tapi lebih dikaitkan ada peristiwa 3 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, peristiwa politik satu partai dianggap balelo, tanda kutip, itu ada Nasdem, yang kemudian orang mengkaitkan resikonya ketika kemudian bersikap berbeda dengan presiden atau pemerintah kan dikeluarkan oleh presiden, dan salah satu simbolnya kan adalah kader partai yang jadi menteri itu kemudian akan reshuffle. Itu yang menyebabkan kenapa sih kita bahasan reshuffle sekarang kan lebih ke arah Nasdem dikeluarin atau tidak, bukan kepada mengarah menteri mana yang kita anggap jelek dan kita terangkat kemudian Maksudnya akan keluar. diperparah dengan Nasdem deklarasi Anies, gitu kan? Nggak diperparah. Kalau mau jujur sebetulnya isu reshuffle lebih disebabkan karena stimulus perpecahan koalisi politik tadi. Jadi memang reshuffle kali ini bobot politiknya dikaitkan dengan keretakan koalisi jauh lebih besar dibandingkan dengan kita bertanya-tanya mengenai kinerja menteri mana yang jelek atau yang bagus. Nah, itu tuh standpoint kita ya. Maksudnya kita nih dari redaksi Liputan BCTV menilai bahwa sebuah kabinet perlu di reshuffle atau tidak seharusnya benar-benar untuk memperbaiki kinerja. Bagaimana di tengah Indonesia yang lagi riweh dengan situasi politik ekonomi dunia, situasi politik ekonomi dalam negeri bisa kemudian berperforma baik walaupun kemudian ini pemerintahan ini istilahnya sudah menuju pemilu berikutnya lah, kira-kira seperti itu. Tapi kan harusnya di situ ya, standpointnya adalah ke situ. Tapi kalau kemudian hanya oke, nih koalisinya pecah, kemudian merasa nyaman atau tidak nyaman berjuang di gerbong yang sama atau tidak, apakah ini akan berpengaruh segitunya sampai-sampai kemudian ini kalau misalnya Nasdem keluar atau tidak ini akan berpengaruh pada kinerja si kabinet ini. Kinerja no such thing kali. Gimana? Gini, yang dia omongin sama Olive kan memang too good to be true ya. Artinya logika yang dibangun tadi bisa digunakan kalau kabinetnya sendiri sudah ideal. Kabinet yang ideal dalam sistem presidensial misalkan kabinet ahli, bukan kabinet titipan menteri karena sudah parpol udah ngedukung, kemudian jatah Anda 3, jatah Anda karena kursi di Senayan yang lebih dikit 2, jatah Anda karena partai terbesar 5, dan kebetulan kader presiden adalah kader partai itu. Kan yang terjadi kan itu faktanya. Apakah hanya terjadi pada zaman Jokowi? Enggak. Dari zaman Mega, dari zaman Gus Dur sekalipun, SBY, dan sekarang semua polanya sama. Kita bicara mengenai kabinet tanda kutip ada sisi dagang sapinya, minimal sekitar 45% kalau kita baca sejarah proporsi kabinet itu isinya orang-orang parpol. Sehingga ketika itu yang terjadi, notabene kita akuin juga bahwa salah satu hal yang menjadi faktor pengikat dalam terbentuknya kabinet adalah loyalitas politik. Sehingga tidak mengherankan juga ketika ada satu parpol dianggap sudah berbeda pandangan dengan pemerintah, mereka akan dicabut juga posisinya di kabinet. Dan Berbeda itu pandangan karena berani-beraninya sudah menyiapkan capres sebelum ngobrol bareng gitu ya, kira-kira gitu ya. Sebenarnya bukan itu. Saya selalu ngambil posisi agak berbeda. Ini bukan tentang Anies. Yang menjadi masalah adalah ketika Nasdem memutuskan berkoalisi dengan 2 partai oposisi. Oposisi dengan pemerintah itu kan perbedaannya adalah bagaimana mereka cara memandang kerja pemerintah atau kemudian bagaimana menggunakan kacamata dalam menjalankan program pemerintah. Ketika Nasdem berkoalisi dengan 2 partai oposisi, yang jelas-jelas misalnya kalau kita bicara sikapnya tentang IKN, sikapnya tentang kenaikan harga BBM, itu kan jelas berbeda dalam kebijakan strategis pemerintah dengan pemerintah misalnya kan. Lalu kemudian bagaimana Nasdem menjelaskan dia masih ada dalam perahu pemerintah. Di sisi lain kemudian melakukan koalisi walaupun untuk 2024 dengan 2 partai yang memiliki cara pandang yang berbeda. Itu yang menjelaskan kenapa PAN dulu tanda kutip memutuskan untuk mengundurkan diri kadernya. Asman Abnur, ingat kan?
dan itu yang sebenarnya lebih kepada yang menyebabkan masalah dalam logika bernegara, yang saya sih berharap harusnya Nasdem yang lumayan yang tahu diri lah untuk mengambil sikap sehingga bisa fokus pada koalisi berikutnya, tidak kemudian terbebani oleh koalisi yang sebelum, tapi tidak juga kemudian membebani koalisi yang sekarang mereka sedang ikuti. Lebih ke arah itu sih kalau Pertanyaannya aku bikin gampang gini. Dengan keadaan kayak tadi udah jelas-jelas berseberangan dalam tanda kutip menyiapkan perahu berikutnya untuk 2024, apa yang membuat reshuffle ini belum terjadi? ya, pertama termasuk yang saya sering sebutkan, saya tetap berharap misalnya, dan saya nggak tahu Presiden berpikir sepertinya atau enggak, jangan sampai reshuffle itu kan momen besar ya tetap ya. Jangan sampai momen besar ini dimanfaatkan hanya untuk kemudian menata ulang barisan koalisi. Itu boleh, sah-sah saja, alasan politik, soliditas koalisi. Tapi alangkah baiknya kan kalau kemudian momentum reshuffle dimanfaatkan juga untuk kemudian mengevaluasi menteri-menteri dari parpolkah, dari non-parpolkah, dari parpol yang loyalkah, atau dari parpol yang sudah tidak loyalkah, untuk kemudian memang diganti kalau kinerjanya jelek. Sehingga kemudian reshuffle punya bobot seperti yang tadi Olive sebutkan juga, punya bobot selain faktor politik, tapi juga untuk memperbaiki kinerja. Karena ujungnya kalau buat masyarakat, go to hell dengan urusan berantemnya kalian. Tapi yang paling penting kan adalah apakah dalam momen besar ini ada harapan bahwa kinerja dan kualitas kinerja ini bisa diperbaiki. Artinya gini loh, kalau ada menteri dari parpol lain yang masih loyal, mau dari PDI Perjuangan, mau dari P3, PKB, dan lain-lain, Golkar, PAN, kalau menterinya juga jelek, ya ganti. Walaupun bukan karena alasannya politis, tapi alasannya karena kerja lu jelek, kira-kira gitu. Belum Apakah parpol nanti yang jelek juga kan bisa diganti kalau memang evaluasi sudah dilakukan. Yes, apakah reshuffle ini akan membuat harga beras turun? Apakah membuat harga telur tidak tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba 30.000, 31.000, terus 26.000, atau harga minyak kita yang tiba-tiba naik misalnya? Itu yang relate banget ya sama orang kebanyakan gitu, sama masyarakat gitu kan. Pertanyaannya kan di situ. Reshuffle terus buat gue buat apa sih gitu? Kalau lu cuma ganti-ganti orang yang sejalan atau tidak sejalan sama lo kan gitu ya. Kan udah diakui juga sama presidennya, walaupun diakuinya nggak 100% ya, utamanya kinerja, tapi ya Nah, adalah politiknya. coba-coba. Kayaknya Mas Toto punya tuh kan survei dari masa ke masa tentang tingkat kepuasan terhadap pemerintah dan bidang apa aja itu menurun, naik, kemudian bidang apa yang paling disorot, dan apakah itu relate dengan menteri dari partai tertentu atau emang ya udah orang per orang aja. Gini, kalau kita bicara kepuasan publik, sebenarnya Jokowi saat ini sedang mendapatkan angka kepuasan publik bahkan lebih tinggi dibandingkan masa sebelum pandemi. Kalau kita lihat beberapa lembaga survei kemarin, Carta Politika di bulan Desember rilis ada di angka 72% misalnya. Lalu kemudian indikator kalau saya tidak salah ada di angka 72% juga atau 73%. Lalu LSI kemarin agak mengagetkan, lembaga survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan, di angka 76%. Itu setahu saya angka tertinggi Jokowi since bahkan dia memimpin di periode pertama, bukan hanya di periode kedua gitu ya. Dan kalau ditanya disebabkan mengapa, kita bisa berdebat mengenai banyak hal lah. Minimal kalau kita bicara pandemi, memang kita sudah melalui dengan cukup baik. Lalu kemudian bisa dikatakan pasca situasi geopolitik baru pun saat itu kalau kita ingat bulan Januari 2022, Ukraine dan Rusia. Lalu kemudian kita merasakannya saat itu krisis minyak goreng kalau Olive sama Riko ingat ya. Dan kemudian bulan Mei mulai membaik kembali kepuasan publik seiring dengan mulai membaiknya juga harga minyak goreng dan beberapa angka sembako. Dan kalau kita ingat saat itu terjadi reshuffle. Artinya reshuffle saat itu minimal mengembalikan kepercayaan atau kepuasan publik. Tempat goncangan kembali terjadi pada bulan September. Rata-rata lembaga survei menyatakan angkanya di 62%, 63%. Kalau kita ingat 3 September itu terjadi yang namanya penyesuaian harga atau kenaikan harga BBM. Tapi bulan November di survei-survei yang dirilis agak mengagetkan, ternyata angka kepuasan publik sudah kembali. Carta Politika di 68%, tidak terlalu jauh berbeda beberapa lembaga survei lain. Karena memang di situ ada sebuah fakta, pemerintah harus aktif berhasil menetralisir efek
domino dari kenaikan harga BBM karena angka inflasi month-to-month di bulan September itu betul naik menjadi 1,17%. Tetapi yang mengagetkan di bulan Desember inflasi month-to-month itu bahkan sudah deflasi, itu angka 0,11%. Kalau kita baca data dari seluruh kenaikan harga BBM dari zaman SBY tahun 2005 pertama kali, memang ini paling bisa dikatakan situasi yang paling cepat ternetralisir. Apakah kemudian semua situasinya berjalan dengan baik? Saya pikir tidak. Kita tahu kemarin ada isu kenaikan harga beras juga misalnya, lalu kemudian perdebatan mengenai IKN dan beberapa isu lain lah ya, atau isu-isu yang terkait dengan hukum, terkait dengan aspek cipta kerja misalnya, atau kemarin yang paling terbaru menurut saya tamparan adalah indeks persepsi korupsi Indonesia turun kembali 4 poin dari angka 38 ke Mas Toto, 34. jadi reshuffle ini menurut lu perlu dan pasti ada nggak? Kalau melihat gini, kita kan udah oh ya kayak jadi nih reshuffle 1 Februari Rabu Pon, terus menteri-menteri dipanggil, ada 2 yang nggak datang, lalala banyak kode-kode dan lain-lain. Apakah ini nggak jadi hari ini atau memang belum kepikiran hari ini? Kalaupun jawabannya nomor 1, apa yang membuat ini nggak jadi? Saya termasuk yang meyakini kalau membaca kode komunikasi politik Jokowi ya, selama bagaimana cara dia menjawab beberapa pertanyaan terakhir dari wartawan, harusnya akan ada reshuffle. Apakah bobot politiknya lebih kuat? Yes, kita harus akui iya, ini pasti fundamentalnya karena ada perbedaan pendapat dengan salah satu partai yang dianggap kemudian sudah berseberangan. Tapi saya merasa bahwa Jokowi sepertinya juga nggak pengen berhenti pada level itu, karena menyadari bahwa kritik juga akan keras kalau reshuffle seperti kita bahas tadi hanya berbau politik di level elit, masalah perpecahan di antara mereka. Kan kemudian muncul pertanyaan, lalu efeknya apa buat kita? Lalu kenapa kemudian menteri lain hanya karena partainya loyal, apakah tidak dievaluasi juga? Jadi spekulasi saya adalah Jokowi sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dibanding sekedar spekulasi mengenai mengganti menteri dari Nasdem misalnya. Sehingga Lebih besar itu apa maksudnya? ya artinya di luar variabel itu mungkin akan ada variabel lain. Menteri yang memang buruk di luar Nasdem pun mungkin akan ada yang diganti. Sehingga variabel profesionalitas dan perbaikan kinerja itu tetap bisa melekat di situ. Itu yang menyebabkan walaupun tingkat kepuasan 70-an%. ya, Jadi nggak berkesan reshuffle ini hanya untuk memuaskan dahaga politik semata. Asik. Kira-kira begitu. Dan semoga serius ya, bukan hanya karena sebuah kosmetik politik tidak mau dikritik bahwa reshuffle-nya politik, tapi sekalian aja memang dia tanpa bukan ganti menteri yang jelek. Pertanyaan gue tuh tadi adalah, ini reshuffle-nya hari ini emang nggak jadi ya? Terus I don't know, kita kan belum selesai di 24 jam Rabu Pon. Iya sih. Coba pertanyaan berikutnya adalah ini gara-gara Jokowi ketemu Pak SB atau gimana? Walaupun ada beberapa definisi nih. Ada yang bilang Rabu Pon itu dimulai dari hari Selasa sesudah asar dan Rabunya sebelum asar. Ada juga yang melihat Rabu itu ya Rabu sampai jam 12 Kalau malam. Feng Shui lo gimana Kak? Feng Shui, kalau udah Feng Shui gimana nih kita nih? Tapi yang pasti kan sekarang Jokowinya sudah ada di Bali. Artinya kalau kita berharap pada Rabu Pon, artinya kita hanya berharap kejutannya kalau dia mengumumkannya itu kan di Bali. I don't know apakah itu, dan itu mungkin saja terjadi. Tapi kalau gua pribadi berspekulasi mungkin nggak hari itu. Oke, pertanyaannya gue bikin lebih bold lagi. Seberapa besar pengaruh pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh terhadap jadi atau enggaknya reshuffle? Nggak ada. Maksudnya? Nggak ada. Kalau ditanya seberapa besar pengaruh, menurut gua nggak ada. Karena jangan-jangan memang ngomonginnya yang lain nih. Misalnya korupsi BTS. Tapi kan tadi teman-teman Nasdem kan sudah ngasih bocoran lah, lebih banyak bicara tentang kesehatan di luar politik. Nanya Pak Surya kemarin ke Jerman ngapain, pemeriksaan kesehatan gimana dan sebagai pengamat politik yang dekat dengan Pak SP ataupun Pak Jokowi ataupun tokoh politik lainnya, lo percaya itu Kak? I believe on it. Malah, malah gue ngerasa dari rangkaian peristiwa politik yang ada, tidak mungkin perbedaan pendapat yang ada itu selesai hanya dalam pertemuan 1 jam kemarin. Ketika berbicara mengenai substansi politik yang bisa mengubah kebijakan dari Jokowi misalnya. Gue merasa keduanya sudah punya sikapnya sendiri,
Jadi kalau ada yang mengatakan pertemuan kemarin akan membuat Bang Surya Paloh akan menarik dukungan ke Anies, atau sebaliknya ada yang mengatakan bahwa Jokowi yang akan mundur dari upaya untuk melakukan reshuffle atau bersikap tentang Nasdem. Menurut gua keduanya sudah punya rencana yang terlalu panjang untuk dipersiapkan dan kemudian berubah hanya dalam satu pertemuan. Bang Surya, gua Hubungan yang meyakini lebih akan cair, tetap iya. mendukung Anies, dan Jokowi menurut gua juga akan punya sikapnya sendiri mengenai Nasdem. Apakah berujung reshuffle? I don't know. Nggak, maksud gue, tapi dengan adanya pertemuan itu jadi lebih cair, lebih nyolong, atau gimana? Menurut gue minimal yang kalau berspekulasi mengenai ceritanya kan adalah permintaan ini kan muncul dari Bang Surya Paloh ya. Kalau kita dengar dari beberapa statement tokoh politik gitu kan, dan artinya kan memang ada sesuatu yang ingin diluruskan oleh SP mungkin atau Bang Surya Paloh, dan jadi sebuah hal yang terlihat jelek juga buat Jokowi kalau terus-menerus terlihat menghindar dari Surya Paloh dengan berbagai macam peristiwa yang sudah ditafsirkan oleh media dan masyarakat. Kan Jokowi yang ngambek nih kejadian di Nyataannya gimana sih? Peluk nggak mau, Bacaan nggak tahu. Tetapi kan ya kalau kita baca sejarahnya kan yang sepertinya apa ya, tanda kutip berubah dari sikap awal kan ya Nasdem dan Surya Paloh, dengan kemudian berkoalisi dengan oposisi, dengan mendukung Anies Baswedan, atau kita nggak tahu, jangan-jangan di cerita itu ada hal-hal teknis yang membuat kemudian kesalahpahaman terjadi. Misalnya pertanyaan mengenai izin nggak, pernah nggak ada sebuah janji untuk bertemu lagi, lalu kemudian maaf deklarasi. Saya nggak tahu, tapi spekulasi-spekulasinya seperti itu. Tapi balik lagi ke pertanyaan awal, menurut gua akhirnya Jokowi juga sadar harus kemudian menunjukkan di panggung depan bahwa dia menerima Surya Paloh, bukan presiden yang sedang ngambek dan kemudian mencairkan dan menetralisir spekulasi politik. Tetapi apakah mengubah sikap politik dari keduanya? Menurut gua enggak. masih ngambek nggak tapi? Ya kalau udah terima enggak lah. Tidak ngambek di panggung depan. Tidak Di ngambek panggung di belakang panggung depan. hanya Sungguh hatinya yang. jawaban yang sangat politis dari seorang Yunarto Wijaya. Ya Sekarang lu pertanyaannya suruh baca isi hati Jokowi ngambek atau enggak. Bini kita ngambek atau enggak aja susah, apalagi baca isi hati Jokowi. Ya kan ada gejala-gejala dan bacaan-bacaan politik yang kurang begitu paham. coba kita amati juga soal koalisi belakangan ini ya, soal gerakan-gerakan manuver-manuver politik belakangan ini. Ada Demokrat, ada Nasdem, ada PKS, kemudian ada Gerindra, ada PKB di situ ya. Tadi Golkar dan Nasdem. Riko sebagai manajer dari program, apa yang lo amati dari apakah ini seserius itu atau tidak Pak menurut Itu lo? kenapa konferensi di bandara sih? Di rumah makan akhirnya. Iya, awalnya kan di bandara agendanya, terus pindah ke rumah makan. Ya. Kita melihat kayaknya ini ada. Enggak, gue nanya aja, Mas itu Oke. bacaan lu gimana? Kenapa konferensi di bandara dan rumah makan? Gue tahu itu dari Turki, misalkan ketemu Dewan Petinggi Partai. Ini maksudnya jumpa pers ini ya, PKS, Ya, Nasdem dan Demokrat yang mendukung Pak Anies sebagai bakal calon presiden gitu kan. Iya gini, sebenarnya kalau kita lihat kan ini menunjukkan bahwa sebenarnya pertama ya, framing besarnya dulu. Apa yang sudah diyakini akan menjadi sebuah koalisi, itu sebenarnya semuanya masih sangat cair. Semua itu masih dalam konteks kongko politik. Karena selama belum ada pendaftaran di KPU, segala sesuatunya tidak akan menjadi legal dan mengikat. Jadi mau teriak-teriak saya udah deklarasi A, tapi kemudian tidak ada faktor pengikatnya. Makanya bikin Kemudian piagam kan katanya. ya, piagam apapun itu, kita pernah mengalami yang namanya calon wakil presiden masih berubah di jam terakhir. Apalagi Amin. ini masih situasinya beberapa bulan jauh, masih sekitar 8 bulan ya, kayak bulan Oktober gitu kan. Sehingga dalam kondisi yang masih bisa cair dan tidak mengikat ini, jangan kaget kalau kemudian sebuah partai bisa saja berpindah-pindah dukungan atau dengan mudahnya mengatakan dukungan kepada calon tertentu karena nggak ada konsekuensinya secara hukum, tidak ada konsekuensinya secara legal. Jadi kita harus maknai itu hanya masih dalam konteks mereka sedang bernegosiasi dengan partai lain atau bernegosiasi dengan capresnya. Nah, yang terjadi kemarin kan kita bisa lihat dari framing itu. Apa sih yang kemudian bisa dilihat secara berentetan? Pertama, sebelum pernyataan sikap dari PKS, kita tahu tiba-tiba juga
ada rilis tertulis loh. Teman-teman wartawan saya yakin lebih tahu dari AHY. Rilis tertulis artinya kan bukan suatu yang dipersiapkan untuk konvers dan lain-lain, tapi rilis saja gitu ya. Dan kemudian tertulis dan menyatakan dukungan pertama kalinya terhadap Anies Baswedan. Kalau mau ditarik lagi, ada situasi yang menarik terjadi pada hari yang sama. Tiba-tiba Ahmad Ali dan teman-teman mewakili Partai Nasdem datang ke Sekber Gerindra, PKB, yang kita tahu sudah menyatakan dukungannya kepada Prabowo. Selang beberapa hari, Besoknya. malamnya hari Kamis saya ingat sekali, yang namanya Bang Surya Paloh ketemu dengan Jokowi dengan berbagai macam spekulasi di luar. Beberapa hari kemudian PKS menyatakan dukungan. Jadi kalau kita lihat di situ kan terlihat sekali sebenarnya ada upaya tarik menarik. Dan sebelumnya ada, sebelum malam itu, sesudah malam itu, jadi sebelum pertemuan PKS, kemudian Nasdem dan Demokrat, kembali juru bicara Demokrat mengeluarkan video rilis bahwa kami bersama PKS dan Nasdem mendukung Pak Anies. Ya. Karena kalau tertulis nggak bisa di TV kali. Mungkin. Tapi kenapa nggak Mas AHY yang ngomong di video itu ya kan? Kalau kita lihat kan di situ kan ada upaya untuk saling menutup celah bagi terjadinya upaya manuver politik dari sesama koalisi pendukung perubahan. Contoh misalnya kalau kita bicara pertemuan dengan Jokowi kan memungkinkan loh spekulasi adanya Nasdem itu menarik. Dan tapi kan apakah Nasdem kemudian akan mengambil sikap misalnya betul ya akan menarik diri lalu dengan cara konferensi pers menarik diri. Kalau itu yang terjadi, dia melakukan upaya bunuh diri terhadap sebagian pendukung Anies yang sudah mau jadi pemilih Nasdem karena dianggap berkhianat dan tidak komit. Tapi kalau kemudian yang terjadi adalah manuver dengan mengatasnamakan loh koalisi ini tidak jadi bukan karena kami menarik diri, tapi dua partai yang lain sampai sekarang itu tidak berani mendeklarasikan Anies. Dan itu kemudian dijawab kemungkinan manuver seperti itu dengan memberikan kepastian bahwa tidak Demokrat pasti kok mendukung Anies Baswedan gitu. Sehingga itu menutup peluang untuk terjadinya manuver seperti itu. Jadi semuanya ini berawal dari praduga-praduga mengenai kemungkinan manuver yang dilakukan oleh partai teman sejawatnya dalam koalisi sampai kemudian memunculkan situasi sekarang koalisi perubahan. Kenapa kemudian malah paling cepat menyatakan dukungan terhadap Anies dari PKS dan Nasdem? Menurut saya itu disebabkan oleh praduga mereka tentang kemungkinan apapun yang bisa terjadi pasca pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi. Nanya, jadi yang pintar di sini siapa? Yang pintar? Ketiga-tiganya pintar. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Surya Paloh sampai sekarang kan juga menunjukkan bahwa dia tidak serta-merta ketika sudah menyatakan dukungan kepada Anies, tapi akan mengunci dirinya hanya pada koalisi ini. Karena dia ternyata juga membuka komunikasi dengan koalisi Prabowo yang kita tahu dalam sejarahnya, orang bilang hampir nggak mungkin lah kalau Surya Paloh dukung Prabowo gitu. Tapi dia juga bahkan bertemu dengan Jokowi, membuka kemungkinan apapun itu, lalu kemudian bahkan hari ini melakukan manuver lebih tajam lagi, bertemu dengan Golkar yang bisa ditafsirkan oleh KIB berbeda dengan penafsiran dari teman-teman dari koalisi perubahan misalnya, tapi harus diakui sosok yang paling gesit dan membuat peta politik berubah adalah Surya Paloh. PDIP udah benar belum? Dia kalau tabung kan urusan capres ya terserah gue, terus kayak ya udah masih lama juga pendaftarannya. Nanti apakah nggak ditinggalin jadi sendirian dan lain-lain? Menurutmu itu mengancam PDIP apa enggak? Iya, memang harus diakui ya. Kita melihat ada pace yang sangat lambat terjadi pada satu partai, sementara di partai-partai lainnya dan koalisi yang lainnya lagi ngebut nih agak sprint gitu kalau lari gitu kan. Sementara PDI Perjuangan itu ya seperti duduk diam gitu ya dan bergerak dengan pace yang sangat lambat dan memang pada akhirnya ini bisa merugikan calon siapapun yang akan dimajukan oleh PDI Perjuangan, katakanlah Ganjar, karena betul bahwa PDI Perjuangan mau sampai di ujung deadline mendaftarkan pun mereka cukup sendirian. Tapi kita tahu juga dari hitung-hitungan survei yang ada,
kalau seorang Ganjar pun misalnya yang dimajukan dan surveinya tertinggi, tapi hanya ditopang oleh satu partai saja sebagai mesin politik, dia akan sulit untuk menang. Sementara kan tidak bisa dilihat bahwa partai-partai lain yang sekarang digosipkan bisa mendukung Ganjar, misalnya KIB, itu sebagai variabel ceteris paribus, atau dia diam saja ketika yang lain bergerak. Dia juga pasti akan terbawa dalam sebuah gerakan yang sedang dimainkan oleh aktor lain, sehingga potensi kalau memang PDIP terus diam dalam situasi seperti ini, walaupun dia tetap akan bisa memajukan calonnya, tapi risiko terbesar tadi dia bisa kehilangan peluang untuk berkoalisi dengan partai lain. Oke, jadi Anies lawan Ganjar, lawan siapa lagi? Ya kalau didasarkan pada survei kan tiga orang yang memang bisa kita Prabowo anggap ya? pantas adalah Prabowo. Oh, buat kita ya, buat liputan 6 SCTV itu yang concern adalah sebagai media pemilu yang paling independen dengan mengkampanyekan pemilu sehat. Kita nggak suka tuh yang namanya hoax, kita nggak suka tuh yang namanya politik identitas, kita nggak suka tuh yang namanya SARA dan lain-lain gitu ya. Concernnya adalah apakah nanti akan ada 2 capres atau 3 capres? Karena ada spekulasi kalau 2 capres ini polarisasi akan makin tajam. Kalau Nah, itu 3 gua nggak capres oke setuju. lah, akan atau bisa kita lebih gini lagi, berpecah. katanya misalnya kalau kayak gitu misalkan kan. Anies sama Ganjar bisa gitu kejadian lagi, misalkan Ya, polarisasi. gini loh, polarisasi ini nggak bisa diselesaikan dengan logika berapa jumlah calon atau siapa yang maju dan siapa yang tidak. Kalau kita mau jujur misalnya, Pak Prabowo sempat dituduh juga bermain dengan politik identitas. Apakah kemudian itu disebabkan oleh sosok Prabowo yang memang punya sejarah tentang politik identitas? Enggak sama sekali. Dia malah lahir dari keluarga yang sangat plural gitu kan, ayah ibunya berbeda agama dan lain-lain gitu ya. Jadi ini tentang bagaimana ketegasan aturan dan pemerintah dalam menyikapi upaya politisasi dari sebagian hak yang mendramatisir dan mengkapitalisasi apa yang disebut dengan identitas politik. Makanya yang kita tolak bukan identitas politik itu ada di setiap negara, di daerah pun ada, di keseharian kita ada. Tapi mengkapitalisasi itu dengan tidak adanya ketegasan sikap dari pemerintah, aparatur negara, itu yang berbahaya dan itu terjadi. Jadi kayak gue kritik sekali Anies Baswedan tentang dia menikmati adanya upaya politisasi agama atau menjual sara di Pilkada DKI. Tapi gue juga kritik kenapa kemudian aparatur negara seakan-akan di situ tidak kemudian hadir untuk mengintervensi dengan berbagai macam perangkat aturan yang ada. Tapi boleh juga dong memberikan catatan khusus minimal dari calon-calon yang ada, ya gue memberikan catatan juga bahwa Prabowo pernah dikritik tentang sebagai calon yang seakan-akan membiarkan sebagian momen mempolitisasi politik identitas tadi. Anies dalam kondisi yang lebih parah kalau kita lihat di Pilkada DKI. Tetapi apakah serta-merta kita bisa menghilangkan politik identitas? Misalnya kalau Anies nggak maju, sehingga kemudian kita harus menolak Anies? Nggak bisa. Ini bukan tentang Anies semata gitu. Dan apapun kritik kita, gue termasuk yang mengatakan Anies harus diberikan kesempatan untuk tampil di atas panggung karena surveinya memang menyatakan dia cukup didukung oleh banyak pihak. Dan kalau memang dia katakanlah punya kelemahan dari sisi ideologi, cacat sejarah dalam Pilkada DKI, ya kita harus uji itu apakah masyarakat memaafkan atau kemudian menerima siapapun yang menang, Ganjar lawan Anies lawan Prabowo, itu lawan Indonesia. Jangan sampai ada yang dijegal hanya karena persepsi tentang sejarah tertentu. Oke. Mayan fair kan, Yunarto Wijaya? Bukannya lo selalu fair ya kak? That's why kita ngobrol hari ini ya kan? Bella, tapi ya kalau nggak Rabu Pon ini kan masih ada 8 Maret Rabu Pon berikutnya. Tanya Rabu Pahing 2 minggu lagi. Oh emang? Bisa terjadi. Nggak selalu pon loh. Gue sih nggak peduli ya. Pahing. Yang gue sih concernnya lebih ke emang kalau di shuffle terus minyak kita bisa ada lagi. Terus ya itu kan. Apakah di luar harga-harga juga ya? Ini sebagai concern kita yang di redaksi setiap hari menerima berita-berita pelecehan terhadap anak, ya, pelecehan terhadap perempuan, penculikan. Oh my God. Faktor-faktor ini juga harus diperhatikan sih. Nah, itu catatan satu lagi deh. Gue berharap ya kita memastikan 2024
4. Oke, kita sepakat kita punya kacamata memandang track record Anies, track record Ganjar, track record Prabowo. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kita harus memaksa diri kita kemudian untuk menguji mereka juga. Jangan sampai nih ya, gue penasaran jangan-jangan pendukung Ganjar nggak tahu juga bedanya visi misi Ganjar dan Anies dalam bernegara. Termasuk pendukung Anies, lu benci sama Ganjar, tahu nggak bedanya cara kedua orang ini akan memimpin negara sampai lu kemudian memilih satu di antara. Jadi jangan sampai kita jangan-jangan cuma selevel berantemnya netizen menjadi faksi bubur diaduk dengan faksi bubur tidak diaduk. Yang satu ngotot bubur diaduk lebih benar, yang satu ngotot bubur tidak diaduk lebih benar, tapi isinya sebenarnya sama. Nah, menurut gua saat ini kita masih di level itu. Ikro. Ya udah lah ya. Baca. Lah. Mas Sok, makasih ya. Oke, Thank you, thank you Iqbal. ya. Lu sibuk Thank you, banget Solid. hari ini dan Oh, sibuk meluangkan aja waktu. biar kelihatan keren. Ya, udah keren. Oke, thank you ya. Thank you ya. Thank you. Maulid. Bye. Dah, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Thank you. Bye. Thank you. Bye.